Haleluya, mari sama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Shalom saudara, senang sekali hari ini bisa kembali bersama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan, kita beribadah pada hari ini. Boleh saya lihat tangan-tangan saudara yang bersyukur hari ini? Haleluya, hari ini saya rindu mengingatkan kembali kepada saudara dan saya untuk sama-sama kita kembali tidak menyia-nyiakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, amin. Mari sama-sama kita mau datang, kita mau menikmati hadirat Tuhan. Sebab kita percaya di dalam hadirat Tuhan ada kuasa yang besar, amin. Siap terima lawatan Tuhan hari ini? Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala saudara. Kita mau nikmati hadirat Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan. Penuhi setiap kami. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya. Kami datang Tuhan, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Mari angkat kedua tanganmu, nyatakan hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Mau dekat dengan umatnya. Engkau yang melihat hati setiap kami Tuhan. Yes Jesus, berseru, berdoa, bersujud menyembah. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara, kita mengatakan hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami datang dengan segenap hati kami, memuji dan menyembah Engkau Tuhan, memuliakan Engkau lewat hidup kami. Itulah kerinduan kami Tuhan. Mari dengan lebih kesungguhan hati angkat kedua tanganmu. Sama-sama kita mau nyatakan iman kita di hadapan Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu
kemuliaan-Mu dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kami muliakan Engkau Tuhan. Mari saudara, dimanapun engkau berada, nikmati hadirat Tuhan. Sebuah kesempatan kehormatan. Engkau melayakkan setiap kami untuk kami bisa merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami nikmati hadirat-Mu, memuji-Mu Tuhan, menyembah-Mu Yesus. Kami, ini kerinduan kami Tuhan. Oh, haleluya. Kami memuji-Mu sebab Engkau layak. Hanya Yesus yang layak. Terima pujian kami, hormat kemuliaan. Hari ini kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami beroleh satu kali lagi kesempatan untuk kami bisa beribadah. Kami bisa memuliakan-Mu, memuji dan menyembah-Mu bersama-sama pada hari ini Tuhan. Kami percaya hari ini kami ada itu semua karena kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar di dalam hidup kami. Yang tak pernah terbatas di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan hari ini kami bersama-sama kami mau menyatukan suara kami, meninggikan Engkau dengan sukacita. Sebab kami percaya setiap pujian kami bisa menjadi doa dan deklarasi iman kami bahwa hanya Yesus Allah yang bertahta di dalam kehidupan kami. Dan kami siap meninggikan Engkau dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan, kita mau katakan bersama, amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya, mari bersama-sama kita muliakan Sang Raja Yesus. Bersama-sama nyanyikan saudara. Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa, ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Karya salib-Mu membukakan anugerah yang tiada terbatas. Surga bumi menyaksikan kedaulatan-Mu Tuhan. Kau Tuhan yang luar biasa. Amin. Semesta memuja, hati kami menyembah-Mu Yesus. Hatiku menyembah. Bersama-sama kita sorakan saudara. Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa, ku bersinar bagai bintang-bintang, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami rindu muliakan-Mu Yesus. Sekali lagi kita nyanyikan bersama. Karya salib-Mu
Tuhan nyata dalam hati setiap kita. Ada amin saudara? Roh Tuhan mengalir untuk melawat setiap kita, memberikan kemenangan, memberikan terang, memberikan hidup kita penuh makna. Kami berikan pujian terbaik bagimu Yesus. Mari sama-sama dengan semangat kita bertepuk tangan di atas kepala. Come on! Segala pujian hanya bagi namamu Yesus, pemilik semesta. Oh semesta memuja, hati kami menyembah namamu Yesus. Oh hatiku, kita nyatakan iman kita. Saya percaya hari ini kita masih bisa lebih semangat lagi memuji Allah kita, amin. Sebab Yesus berkuasa, amin. Yang percaya tepuk tangan di atas kepala buat Allah kita. Mari sama-sama kita mau nyatakan namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Kami nyatakan iman kami, Engkau Allah kami yang perkasa, ya Bapa yang kekal, amin. Gunung batu keselamatanku, haleluya. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Yang setuju tepuk tangan di atas kepala buat Allah kita. Engkau layak Tuhan, terima segala pujian dan hormat kami, amin. Nama Yesus, namanya Tuhan, menara yang Kau kota benteng kami. Thank you Jesus, Allah yang perkasa. Yes Jesus, keselamatanku, katakan bersama. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Hanya Yesus, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau Yesus, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya, amin. Di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Hari ini bersama-sama kami menyatakan iman kami. Kami punya Allah yang berkuasa di dalam nama Yesus. Amin. Mari sama-sama yang bersyukur kita tepuk tangan di atas kepala buat Allah kita.
sama-sama kami menyatakan iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, masyhur perkasa, hanya Yesus Tuhan di dalam segala hal. Sekali lagi katakan, Engkau yang di bumi termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Saudara dipersilahkan duduk di dalam hadirat Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali di hari yang penuh dengan sukacita, saya Grace Kelly hadir menyampaikan informasi serta kegiatan yang telah kami rangkum dalam NDC News. Puji Tuhan, hari ini di NDC Baywalk dilaksanakan sakramen baptisan air. Kami mengucapkan selamat hidup baru kepada saudara-saudara yang mengambil keputusan mengikut Yesus dan dibaptis. Gunakan aplikasi NDC untuk mengetahui jadwal ibadah dan untuk mengikuti ibadah di NDC Central Park, saudara wajib melakukan seat booking. Ikuti Revival Night setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20 di YouTube channel NDC. Sukacita Natal telah tiba. Ibadah perayaan Natal NDC dan Candlelight Service diadakan pada Minggu 24 Desember dan kita akan diberkati dengan musical performance spesial Natal oleh NDC Performing Arts. Ibadah Natal diadakan di seluruh lokasi ibadah, NDC Central Park, NDC Living World, dan NDC Baywalk. Datanglah bersama keluarga dan kerabat Anda, karena kita akan merayakan dan bersukacita menyambut hari kelahiran Yesus Kristus. Renungkanlah firman Tuhan melalui Revive dan Revive Talks yang tersedia di platform media sosial dan aplikasi NDC. Ikuti Encounter Night pada Rabu 6 Desember pukul 19 bertempat di NDC Baywalk. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan melakukan scan kode Kris NDC menggunakan beberapa aplikasi berikut ini. Dapat juga diberikan melalui kotak persembahan, melalui transfer bank ke rekening BCA, menggunakan mesin EDC BCA yang terdapat di counter, atau melalui website dan aplikasi NDC di menu Giving. Mari bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Hadiri ibadah Natal gabungan NDC Women yang disertai performance spesial Natal dengan tema The Chosen. Bersama senior pastor NDC, Pastor Josia Abdi Saputra, Kamis 7 Desember pukul 10.30 di NDC Central Park. Laporan persembahan atau janji iman pembangunan NDC PIK 2 dapat dilihat di TV signage di area lobi dan akan diupdate secara berkala. Saudara yang rindu mendukung pembangunan melalui persembahan atau janji iman dapat memberikan melalui aplikasi NDC atau melalui transfer ke rekening pembangunan berikut ini dengan mencantumkan nama atau inisial pada kolom keterangan. Dan mohon kirimkan foto slip transfer melalui hotline NDC di 0811 878 1312. Joy of Christmas is coming to town. NDC Kids merayakan Natal dengan tema Jingle Joy. Mari ajak putra-putri Anda untuk merayakan sukacita Natal Sabtu 9 Desember 2023 pukul 14 hingga 16 di Prisma Sport Club. Perayaan disertai dengan berbagai games menarik. NDC Mission akan mengadakan mission trip ke Lampung pada tanggal 14 sampai 16 Desember. Tempat yang akan dikunjungi adalah Sidomulyo, Lampung Selatan, dan Waikarya, Lampung Timur. Berikut kegiatan yang akan dilakukan selama mission trip. Juga akan diadakan kebaktian kebangunan rohani. Biaya per orang sebesar Rp1.550.000.
Pendaftaran melalui counter ibadah atau aplikasi NDC. NDC Youth Christmas Celebration, the greatest, featuring NDC Youth Performing Arts, will be held at NDC Central Park and NDC Living World with the following schedule. Come along and celebrate Christmas with us. See you! Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Sekian NDC News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan Tuhan Yesus memberkati. Kita membawa hati kita untuk menyembah Yesus. Kami berikan seluruh hati kami, Yesus. Kami bawa ke altar-Mu. Pernyataan iman kami, Yesus. Mulia, mulia bagi anak domba. Kau mulia, mulia, mulia bagi anak domba. Saudara sekali lagi nyatakan, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mari bersama kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kami deklarasikan iman kami, Tuhan. Hanya Kau anak domba Allah yang termulia. Hanya Kau yang kami sembah. Hanya Kau yang kami tinggikan. Hanya nama-Mu yang kami muliakan. Raja yang bertahta di bumi dan di surga. Raja pemilik segala alam semesta. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersama-sama kita nyatakan lagu ini bersama. Hanya Kau yang termulia Tuhan. Hanya Kau yang bertahta Yesus. Angkat tanganmu saudara, kita nyanyikan bersama.
Hanya Engkau yang layak ditinggikan dan dimuliakan ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat waktu ini. Kami anggap ini bagian terbaik yang gak boleh dirampas bagi kami Tuhan. Hak kami bukan kewajiban kami untuk duduk di bawah kaki-Mu mendengar isi hati Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami buka hati kami selebar-lebarnya. Dan buka isi hati Tuhan itu firman-Mu sebanyak-banyaknya, karena kami tahu iman kami hanya bisa timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengar. Kami minta bantuan Roh Kudus kepadamu Bapa yang baik, di dalam nama Yesus. Semua siap mendengar firman Tuhan dan diubahkan, diperkenalkan kepada Kristus yang sejati. Dan berfokus kepada Injil dan memberitakan Injil sampai Kristus datang kembali. Dalam nama Yesus semuanya berkata, amin. Shalom semua, silakan duduk, thank you. Selalu sebuah sukacita dan kehormatan bisa berbagi di tempat ini, khususnya di tema yang cukup unik ini saudara. Ya, saudara kalau nyemplung ya bahasa saya. Di serial khotbah tuh PR-nya banyak. Ya, saya harus dengerin minimal tahulah 2 khotbah sebelumnya apa dan berikutnya mau ngomongin apa juga, kalau perlu saya bisa tahu. Karena saya nggak mau membingungkan yang lain. Tapi gini, hari ini judulnya aja udah cukup membingungkan. Anda akan masih kayak, memangnya ada yang lain? Nah itu dia pertanyaannya. Ya, masalahnya Rasul Paulus bilang ada yang lain dan kita harus harus tahu. Ya, kita harus mengenal sungguh-sungguh Kristus, ya Yesus Kristus yang sebenarnya, Roh Kudus yang sebenarnya, dan Injil yang sebenarnya, sambil juga tahu yang lain. Sehingga bisa bedain dan bisa berhati-hati. Ya. Rasul Paulus mengatakan ada yang lain katanya di 2 Korintus 11 ayat 2 sampai 6. Saya baca sampai 6. Dikatakan demikian, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Dia bilang Rasul Paulus cemburu sama yang digembalakan, yang dibimbing kepada Kristus, karena ada kecenderungan untuk ini. Ya, ada cenderungan untuk disesatkan. Ayat 3 bilang, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Udah sempat setia sama Kristus, tapi bukan berarti gak bisa disesatkan. Makanya dia bilang, saya takut kalau kamu disesatkan. Sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya. Dia digoda. Ya. Dan ini yang bikin Rasul Paulus khawatir. Kenapa? Karena gini, ayat 4, sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain. Ya, daripada yang telah kami beritakan. Atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima. Atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Ini yang bikin saya khawatir, kata Rasul Paulus. Karena kamu kok santai-santai aja gitu loh kalau ada yang menyesatkan gitu. Ya. Nah, makanya hari ini kita akan belajar tentang itu. Karena ada yang lain yang kita harus tahu. Tetapi menurut pendapatku, ayat 5, sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Ya, Rasul Paulus bilang para pengajar sesat itu rasul-rasul yang tiada tara. Ya. Jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, jadi mereka nih fasih lidah. Ya saya mungkin kalah jago khotbah sama mereka lah, kata Rasul Paulus gitu. Ya, bicara tentang kemampuan untuk meyakinkan, kata-kata manisnya, mereka menang lah, juara lah. Ya saya mungkin kalah dalam hal berkata-kata, tapi tidaklah demikian dalam hal pengetahuan, kata Rasul Paulus. Ya, sebab kami telah menyatakannya kepada kamu pada segala waktu dan dalam segala hal berkaitan dengan pemuritan, pengajaran yang benar kami udah beritakan tuh terus menerus dengan sabar, walaupun nggak semenarik dalam tanda kutip para rasul-rasul yang tiada tara itu, para pengajar sesat itu kayaknya khotbah lebih jago. Tapi ini bukan tentang siapa yang lebih jago khotbah. Siapa yang lebih enak didengar, bukan tentang itu. Tapi tentang kebenaran yang terus-menerus harus diberitakan. Yang terus-menerus harus diajarkan dalam pemuritan. Kan gitu. Ya makanya ada nama discipleship di sini. Harus ada pemuritan. Kalau nggak ada discipleship bisa diganti sama yang lain. Ya harus ada itu. Dan bersyukur ada, makanya apa di sini harusnya. Ya kita lebih tenang karena ada pemuritannya. Sehingga bisa yang lain tadi kita bisa differentiate, nggak menyesatkan kita. Ya. Kita akan bagi 3 hari ini dengan ada 3 poin tadi, ada yang lain, ada 3 yang lain. Yang pertama Yesus yang lain. Ya, terus roh yang lain sama Injil yang lain yang akan kita bahas. Yang pertama tentang Yesus yang lain. Dan sebelum kita tahu, saya nggak bilang bahas, cuman tahu aja karena Yesus yang lain kita harus cukup tahu, tapi Yesus yang sejati kita harus sungguh kenal. Ya, saya mulai dengan refreshment, sebuah pengingat Yesus yang sejati itu yang seperti apa, karena takutnya ada yang nggak tahu. Ini yang lebih mengerikan lagi.
Ya, udah mau ngomongin yang lain lebih kepo. Emang yang lain kayak gimana? Lah yang bener aja lu nggak tahu. Bahaya. Makanya kita mulai dengan yang kita percaya dulu. Ya. The real Jesus is the Jesus Christ of the Bible. Itu yang sejati. Yesus Kristus yang ada di Alkitab. Ini bukan dari yang lain-lain. Ya. Siapa dia? Ada beberapa poin di sini. Yang pertama, God who took on human flesh. Ya. Allah dalam rupa insan kalau dalam bahasa lagu-lagu. Ntar lagi Natalan ya. Kita kan penuh lagu-lagu seperti itu. Ya Tuhan yang menjadi manusia, firman Tuhan yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 1 dan 14 yang paling sederhana. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 14 bilang apa? Nah, firman itu jadi manusia. Ada di tengah-tengah kita. Kita telah melihat kemuliaannya. Ya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih kebenaran dan karunia. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, firman yang menjadi manusia yang di Wahyu 19 ayat 13 dikatakan sebagai namanya ialah firman Allah. Yesus. The real Jesus of the Bible. Berikutnya, the real Jesus of the Bible adalah yang terlahir dari seorang perawan. He was born by a virgin. Lukas 1 ayat 34 sampai 35 Maria bertanya kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Gimana caranya saya bisa hamil? Karena saya belum bersuami, saya masih perawan. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. This is the Jesus Christ of the Bible. Ya, 2 ayat yang tadi kita baca. Yohanes 1 ayat 14. Terus kata-kata malaikat kepada Maria. Yang menjelaskan the Jesus of the Bible is the one and only begotten Son of God. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal, the only begotten Son of God. Ya, dan ini pernyataan ini penting saudara. Kenapa? Karena ada aja orang yang anggap dikatakan bahwa Yesus ini semacam cuma salah satu dari anak Tuhan. Karena anak Tuhan itu banyak kan gitu. Tapi the only begotten Son of God, ya yang mampu untuk mengampuni dosa, ya yang the only begotten itu ya cuma Yesus. Ya, jadi ketika ada yang diangkat menyamakan Yesus disamain sama yang lain misalnya gitu. Karena belakangan ada yang pernah tuh yang nyamain Lucifer diangkat jadi kayak Yesus gitu. Sejajar katanya sama-sama anak Allah gitu. Nah ini kayak gini-gini nih mesti disikapi dengan benar gitu. Karena ini ngaco. Ya, the only begotten Son of God adalah Jesus. Yang kepadanya dia berkenan, yang kepadanya Bapa berkenan ketika Yesus habis dibaptis keluar dari air kan itu yang terjadi kan. Langit terbuka digambarkan seperti itu. Roh Kudus turun dalam bentuk burung merpati, ada suara dari sorga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, listen to him. The only begotten Son of God. Dan semua Anda dan saya berikutnya adalah anak-anak angkat. Kan gitu. Ya kita diadopsi, ada bahasa itu dalam kekristenan. Yang the only begotten Son of God ya, cuman Yesus. Ya. Berikutnya, yang mesti jelas, the Jesus Christ of the Bible is the only one that can save us from sin, our sins, yang bisa menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Cuman Yesus. Nggak ada yang lain, nggak ada apapun dan siapapun yang lain. Hanya Yesus. Kisah Rasul 4 ayat 12 kita kenal ayat ini. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya dalam satu nama, satu pribadi. Siapa dia? Tuhan Yesus Kristus. Ya. Nah yang berikutnya, the Jesus Christ of the Bible, He is alive and Lord over all. Dia itu hidup dan Dia Tuhan atas segalanya. Semuanya. Kenapa ini penting? Karena saya merhatiin masih terlalu banyak orang yang ngakunya Kristen, udah pelayanan tapi masih jadi tuan atas dirinya sendiri. Hidupnya masih bahasa Ibraninya tuh sakarpe dewek. Ya, suka-sukanya sendiri. Ada yang gitu, banyak. Makanya di pelayanan bahkan bisa ada yang berantem. Kenapa? Karena suka-sukanya sendiri. Gue paling gak bisa nih kalau kayak gini. Loh emang ini tentang lo? Bukan. Kan gitu. Akhirnya berantem sendiri karena semuanya mau berupaya jadi pemimpinnya. Ini bukan tentang apa yang gue suka atau yang lu suka atau yang lu pengen atau yang gue pengen. Ini tentang apa yang dia mau. Itu yang kita cari. Nah kita berdoa, berpuasa bahkan mencari kehendak Tuhan. Tuhan pengennya temanya apa, lagu-lagunya apa. Ya mana yang kita mesti arahkan pelayanan yang kali ini fokusnya kemana. Kita tanya lah, kan bukan tentang kita. Ya, He is alive and Lord over all di Efesus 1 ayat 15 sampai 17.
dan 20 sampai 22, saya baca dari ayat 20 deh. Dia di sebelah kanannya di sorga. Yesus di sebelah kanan Bapa di sorga. Dia jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkan oleh Bapa di bawah kaki Kristus, Lord over all. Ini Yesus, the Jesus Christ of the Bible. Tuhan atas semuanya. Ya. Nah baru kita nih, ya kita belajar nih yang lain nih baru dibahas nih. Karena yang utama udah tahu, yang pertama udah jelas, yang asli udah tahu. Karena itu kita mesti fokus belajarin yang asli sebenarnya. Karena kalau udah tahu yang mana yang asli, ketika yang palsu datang langsung bisa bedain. Ah ngaco nih, karena udah tahu yang benar. Ya banyak orang yang ada juga yang suka nguliknya yang palsu-palsu. Padahal yang asli juga belum tahu, akhirnya bingung dia. Mana yang benar nih? Ya. Nah ini baru kita bahas yang lain, yang Paulus tadi bilang. Ya, saya bagi dua Yesus yang lain ya dalam dua kategori. Yang pertama yang ada di agama-agama yang ngakunya Kristen, tapi sebenarnya menurut saya pribadi bukan. Nah ini pandangan mereka tentang Yesus. Ada yang anggap Yesus itu Mikael, salah satu dari penghulu malaikat. Yesus adalah Mikael, just weird. Ada yang percaya itu. Ya Michael the Archangel katanya. Ya berikutnya ada yang percaya bahwa Yesus adalah manusia yang ideal. Dia cuma sekedar jadi panutan tapi bukan juru selamat. Bukan Tuhan, cuma panutan doang. Yang tadi malaikat, yang ini panutan, tambah turun. Ya kita percaya Yesus sebagai Tuhan yang menjadi manusia. Firman Tuhan yang menjadi manusia. The only begotten Son of God, tapi mereka turunin. Jadi cuma malaikat, penghulu malaikat. Ya di bawah Yesus dikit tuh penghulu malaikat kan gitu. Terus turun lagi jadi cuma manusia yang ideal. Jadi kalau dia tuh panutan lah. Cara jadi manusia yang benar tuh kayak Yesus. Cuma jadi panutan. Turun, ya. Nah berikutnya ada yang lebih ngeroh dikit, dibilangnya apa? Jesus is the first of many spirit children of Elohim. Nah ini lebih nyebelin lagi, ya. Jadi anak Tuhan tuh banyak, nah dia cuma salah satunya, dia yang sulung lah dalam bahasa kutipnya gitu. Ya, anak rohaninya, anak rohnya, makin aneh, ya. Nah yang ini yang lebih terkenal nih, namanya Santa Claus Jesus. Makanya saya pakai gambar di sebelah sini. Memang yang mana Santa Claus Jesus? Ada, ya. Jesus yang on demand memberikan health and financial prosperity kepada umatnya. Sounds familiar? Ya, Yesus yang di pesugihan Kristen itu loh. Yang lu cari cuma mau dapetin sesuatu. Ya, kenapa sih kita baik-baik hidup setahun biar nanti nggak didapetin Natal, terus pas Natal dikasih kado kan gitu. Ya kan? Banyak yang memperlakukan Yesus seperti ini, kayak Santa Claus Jesus. Ya gue udah baik nih setahun gue dapat apa ya? Hah? Saudara ntar lagi Natal, masih ada yang kepo nanti Natal dapat kado apa? Masih ada. Hah? Kenapa emang gak boleh Pak? Gak boleh, bukan lu yang ulang tahun Nyong. Nyong bukan monyong ya. Saya orang Ambon, Nyong itu bung. Bukan Anda yang ulang tahun Yesus. Pertanyaannya siapa yang kamu bawa kepada Yesus tahun ini? Bukan apa yang lu dapat tahun ini, bukan lu yang ultah ngaco. Ya bener gak? Tapi itu dia karena kita mau nyembah Santa Claus Jesus. Yang kasih kita apapun yang kita rindukan, kita inginkan. Ya mainly tadi health and financial prosperity. Akhirnya ya inilah yang kita kenal. Yesus yang lain ini yang kita ikutin. Ya. Nah yang terakhir nih lumayan lebih nyebelin lagi. Dia bilang apa? Yesus yang pengorbanannya di kayu salib tidak cukup untuk menyelamatkan manusia dari segala dosa. Sehingga kalau ada orang yang keburu meninggal sebelum sempat confess their sins, sebelum sempat mengaku dosa, sehingga orang ini harus pergi ke tempat api penyucian atau purgatori untuk penebusan dan pembersihan jiwanya. Ya, seolah darah Yesus gak cukup. Jadi dia harus masuk api penyucian itu. Nah ini yang kayak gini-gini nih. Yesus yang lain gini yang mesti hati-hati. Nah ini dari yang mengaku Kristen loh ini. Ini ya. Berikutnya baru dari yang lain-lain lagi. Yang udah jelas bukan Kristen. Ya dari agama-agama lain, emang Yesus ada juga di agama lain? Oh ada, jangan sedih. Ya, ada yang pertama nganggap Yesus nabi yang udah mati. Ya, ada yang percaya Yesus berikutnya a dead teacher or spiritual guru. Nih yang gambarnya saya taruh depan nih. Yesus betapa gitu. Ya, ada yang gini percayanya. Jadi cuma dianggap salah satu dari guru yang hebat, guru spiritual guru yang dahsyat. Yesus tapi udah mati. Ya. Nah, ini yang lebih familiar nih buat kita nih orang Indonesia nih. Ya dia seorang nabi bernama Isa yang gak mati di salib dan juga tidak bangkit dari antara orang mati. Pernah dengar?
Kalau nggak pernah berarti mainnya kurang jauh, pulang kurang malam. Ya, berarti Anda berada dalam Christian bubble. Karena kalau gitu ya kan kita di negara yang mayoritas justru pemeluk mereka yang percaya sama ini. Ya, Yesus yang ini bukan, it's not the Jesus of the Bible. This is different Jesus. Yang kita mesti hati-hati, makanya yang ini cukup tahu. Yang pertama harus dikenal, dipercaya. Cukup tahu aja kalau yang ini mah. Ya biar bisa bedain. Ya biar bisa bedain. Berikutnya apa yang Rasul Paulus tadi bilang, ada juga roh-roh yang lain. Nah yang ini lebih tipis lagi. Ya sudah lebih tipis lagi, makanya mesti hati-hati. Ya, sebelum sekali lagi dengan cara yang sama, sebelum kita bahas roh-roh yang lain, kita kenali dulu yang sejati. Ya, the Holy Spirit of the Bible yang kita percaya dan yang kita percaya bahkan tinggal di dalam kita. Ya. Yang pertama apa? The Holy Spirit is the third person of the Trinity. Ini dia. Kuncinya ada di kata pribadi. Katakan bersama saya. Kuncinya ada di situ. Itu the Holy Spirit of the Bible adalah pribadi ketiga dari Trinitas. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pribadi ketiga dari Trinitas. Yohanes 16 ayat 13. Dia disebut sebagai roh kebenaran. Yang akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Di ayat 14-nya bahkan dibilang, ia akan memuliakan aku, kata Yesus. Itu ciri-ciri the Holy Spirit of the Bible. Ya, the third person of the Trinity. Kisah Rasul 5 ayat 3 sampai 4, dia pribadi yang bisa didustai. Saudara, kalau dia cuma kuasa, nggak ada yang bisa mendustai atau menyinggung kuasa. Berapa dari kita memperlakukan dia kayak kuasa, makanya suka kurang ajar. Ya kan? Anda pernah kayak gini, di rumah lampunya udah mau mati, dia kedip-kedip kan biasanya sebelum mati tuh, tak, 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 tak. Suka kita omelin kayak, yang jelas dong, mau nyala apa nyala, mati apa mati, jangan kedap-kedip, gitu. Akhirnya dia mati, waduh, tersinggung kayaknya, sorry, bercanda, nyala dulu, karena gue mesti, enggak kan, kita nggak bisa menghina kuasa. Ngerti gak? Power, kita nggak bisa menghina kuasa, tapi dia bukan cuman kuasa, dia pribadi, kata kuncinya ada di sana. Ya, jadi di waktu itu di jemaat mula-mula, yang namanya memberi itu satu culture. Ya karena mereka semuanya hidupnya kepemilikan milik bersama. Gak ada yang kekurangan, yang berlebihan pasti taruh di tengah biar bisa didistribute. Jadi gak ada yang benar-benar kekurangan, semuanya hidupnya bareng-bareng. Keren ya. Dan gereja sebenarnya lagi mengarah ke situ sebenarnya. Harusnya, gereja yang benar tuh kayak gitu. Pas zaman pandemi kan gitu. Kita berusaha bantuin, kalau kita ada lebih kita bantuin buat yang udah gak berhenti dari kerja, ditinggal meninggal, ada yang berpulang. Wah kita kemarin sempet tuh jadi kayak gitu. Tapi sekarang gak tahu balik lagi ke urusan masing-masing gitu ya. Karena gereja mula-mula tuh gitu. Jadi memberi itu sebuah culture. Nah, jeleknya adalah apa? Ada efek sampingnya. Ada orang-orang yang memberi untuk pamer. Nah, sepasang suami istri ini ya jadi satu catatan kelam lah di Alkitab kalau kita baca ya. Betapa motivasi itu sangat penting di mata Tuhan dan mereka datang berbohong bahwa mereka nih jual tanah. Hasilnya dikasih ke gereja, katanya semuanya padahal enggak. Sebagian yang nggak dikasih tahu sih sebagian besar apa sebagian kecil. Cuman at least mereka bohong gitu loh. Rasul Petrus langsung ngegambrengin di ayat 3 tuh dari Kisah Rasul 5. Mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Ya, ayat 4, mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia tapi mendustai Allah. Lihat, dia pribadi yang bisa didustai, didukakan. Ada berapa ayat lagi yang lain, saya gak ada waktu untuk bahas itu. Tapi dia apa? Pribadi. This is the Holy Spirit of the Bible. Baru kita bahas yang lain-lain nih, yang buat Anda lebih melek. Ini gue kepo nih, ya kan? Ya, yang pertama nih, gini, semuanya ketiga yang saya pakai di sini, boleh munculin yang tentang roh-roh yang lain tadi. Ini semuanya dari mereka yang mengaku Kristen. Sekali lagi, ya ini Kristen aliran yang lain yang saya nggak bisa bilang disebut Kristen. Kenapa? Karena bagi mereka Yesus bukan Tuhan. Kalau Yesus bukan Tuhan ya lu bukan Kristen dong. Ya dong, bener gak? Mau pakai Alkitab kek, mau pakai apa kek, ya kan? Pernah disamperin gak ke rumah? Pernah gak? Biasanya bawa majalah, berdua. Pernah disamperin? Kalau Anda menang debat, besok bawa bule, datang lagi. Pernah? Belum pernah berarti sekali lagi, Anda kurang Kristen berarti. Enggak deh, emang belum masuk di jangkauan mereka aja. Pasti pernah. Ya, jujur Tuhan pakai mereka dalam tanda kutip ya, untuk buat saya baca Alkitab sungguh-sungguh. Karena sempat mereka bertanya saya nggak bisa jawab, panik sendiri, semalaman saya ngulik.
Sampai hari ini saya ngulik gitu. Jadi baca Alkitab bener-bener, saya pikir kok saya yang bener malah jadi nggak tahu, kenapa dia ngaco lebih tahu kan gitu. Ya. Akhirnya apa berikutnya kalau sekarang datang lagi, saya nggak udah ngajak debat, udah capek, saya langsung bilang, ini Alkitab siapa? Kenapa Anda pakai Alkitab saya? Oh ya, mau nyesatin saya ya, saya gituin. Ya ini kasih tips nih biar nggak datang lagi mereka. Cara paling benar adalah Anda baca Alkitab sehingga bisa jawab dan bisa menangin mereka. Itu yang benar. Ya jangan kata Pastor Kristo ada tipsnya, katanya langsung ambil aja Alkitabnya. Ngapain pakai Alkitab gua? Alkitab lu kan yang di bawahnya ada catatan kakinya kan? Gitu ya. Benar, Alkitab mereka beda. Ya kenapa mereka pakai Alkitab kita? Apa menyesatkan kita? Bagi mereka Yesus bukan Tuhan. Dan ini pandangan beberapa, ini salah satu dari sekian yang ngaku Kristen. Tapi pandangan Roh Kudusnya sama sekali gak Alkitabiah. Lihat, perhatiin. Mereka cuma pakai setengah kebenaran tentang siapa Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus adalah kuasa Tuhan yang tidak terlihat. Kuasa, power. Mirip ya. Tapi kita bedanya apa? Pribadi bukan cuma kuasa. Oke? Bisa bedain ya. Ya, Roh Kudus adalah kekuatan atau kuasa tak terlihat dari Tuhan yang Maha Esa, yang menggerakkan hamba-hambanya untuk melakukan kehendaknya. Kayaknya rohani banget. Tapi apa? Cuman kuasa, bukan pribadi. Yang kedua, ya, mereka percaya Roh Kudus adalah ilmu pengetahuan ilahi atau hikmat, wisdom. Ya, dia adalah development of eternal life, pengembangan dari hidup yang kekal. Kayaknya keren, hikmat, tapi cuman hikmat bukan pribadi. Oke, ini roh-roh yang lain. Nah yang terakhir, lebih keren lagi. Ya, Roh Kudus adalah pengaruh sang ilahi. The holy influence. Ngeri ya? Disebut bahkan, pakai istilah-istilah Kristen. Cahaya Kristus. Cahaya kebenaran. Pernah dengar? Tapi apa? Cuman apa? Cuman pengaruh doang. Bukan pribadi. Ya, cuman kuasa. Cuman hikmat dan cuman influence tapi bukan pribadi. Ini roh-roh yang lain. Hati-hati. Ya berikutnya, the Holy Spirit of the Bible adalah apa? Always bears witness to Jesus Christ. Selalu bersaksi tentang Yesus dan memuliakan Yesus. Yohanes 15 ayat 26 dikatakan demikian, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan apa? Bersaksi tentang aku. Always bears witness about Jesus Christ. Dan di ayat 14 dari Yohanes 16, ia akan memuliakan aku. Jadi ciri-ciri orang dipenuhi Roh Kudus bukan jago berbahasa roh, bukan. Bukan. Ya karena itu bisa menipu, karunia-karunia gitu bisa menipu. Ciri-cirinya sederhana, dia akan memuliakan Kristus. Berhenti meninggikan diri, mulai meninggikan Tuhan. Selalu kalau ngomongin tentang Yesus, dan Yesus. Kalau bersaksi udah gak nyombong lagi. Udah bertobat dulu menceritakan apa yang dia lakukan buat Yesus. Itu bukan bersaksi, itu nyombong. Sekarang dia menceritakan apa yang Yesus lakukan buat dia. Itu dia dipenuhi Roh Kudus. Always bears witness to Jesus Christ. Saudara, kita buka bersama 1 Yohanes 4 ayat 1-3. Nah yang ini Anda harus buka biar Anda gak jadi strawberry. Jadi strawberry konon katanya kebanyakan disuapin. Semuanya ditaruh di layar. Jadi ketergantungan sama layar, padahal punya layar sendiri. Di tangan masing-masing, ayo layarnya dibuka. Ya, kalau buka ini lebih bagus lagi, puji Tuhan. Saya bawa dua-duanya. Ya, biar kalau yang ini error, yang ini gak pernah error. Ya, siapa tahu dia mati kagak nyala-nyala kan bingung. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 1-3. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh. Hati-hati. Ya. Tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ya. Di ayat 2, demikianlah kita mengenal roh Allah. Ini dia. Ini dia roh Allah. Ini dia Roh Kudus yang kita percaya. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Ya, untuk tujuan apa? Penyelamatan. Dia jadi sama kayak kita supaya kita bisa kembali untuk menjadi anak-anak Allah. Natal kan bicara gitu ya. Anak Allah jadi manusia supaya manusia bisa kembali menjadi anak-anak Allah. Karena kita anak-anak durhaka, kita anak-anak yang mendiskualifikasi diri kita sendiri, kita singkirkan Tuhan, kita ambil yang lain, kita jatuh dalam dosa. Tapi dia datang untuk tujuan ini, dia jadi manusia. Ya, sepenuh-penuhnya manusia untuk
Hidup sempurna ganti hidup kita yang berantakan dan mati sebagai tumbal. Menggantikan kita di kayu salib. Sehingga kita gak perlu binasa. Kita bisa diselamatkan. Ya. Setelah disalib 3 hari kemudian. Dia bangkit dari kematian. Terus 40 hari kemudian naik ke sorga. Dan dibilang akan datang kembali. Ya. Ayat 3. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah apa? Roh antikristus. Nah, berarti timnya cuma 2 nih teman-teman. Ya. Family, brothers and sisters, saudara-saudaraku. Timnya cuma 2, tim Kristen sama antikristus. Cuma 2, nggak ada tim-tim yang lain. Oke, yang percaya Yesus Tuhan dan yang tidak percaya Yesus Tuhan. Timnya cuma 2. Dan kita tahu tim mana yang menang? Baca sampai kitab Wahyu, makanya ujungnya dibaca. Biar tahu ya skor akhirnya kita lihat. Ya. Yang pasti menang adalah Kristen, pengikut Kristus. Makanya kita gak mau kemana-mana, kita di tim yang udah pasti menang, ngapain pindah? Ya dong? Sebuah kerugian dan kebodohan untuk pindah tim yang udah pasti menang. Rugi dong. Udah di tim yang benar, udah gak usah kemana-mana. Ya, roh-roh itu adalah apa? Roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada dalam dunia. Jadi roh antikristus justru yang dalam tanda kutip seperti menguasai dunia ini. Karena mereka udah ada di sini. Ya. Dan di sini penting catatan saudara, perhatiin. It is very important for us not only to be spiritual but Christian. Penting untuk kita bukan hanya sekedar rohani atau spiritual, tapi apa? Kristen bukan? Ya jangan sekedar rohani, setan juga roh. Hati-hati. Ya kan? Spiritual, ini spiritual nih Pak, ini kayaknya nih ilmu putih nih. Ilmu putih gak ada, bawang putih ada. Ilmu putih apaan? Nah ini orang udah mulai ngaco nih kalau udah kayak gini-gini nih. Ya tergoda tuh, karena doain sama pendeta gak sembuh, akhirnya ada alternatif nih. Alternatif apaan? Alternatif jalur ke neraka? Gak ada. Ya mendingan tetap ikut Yesus walaupun sakit, ada amin? Ya daripada nyari-nyari alternatif, ayo. Kebiasaan tuh si alternatif mulu. Biasa dikasih jalan tikus sih. Ya kan? Bingung ini macet lewat mana? Lewat jalan tikus aja, emang situ tikus, jangan lewat situ. Ya, enggak ada alternatif. Ya, jangan selingkuhin Tuhan lah, jangan hina Tuhan lah pakai gitu-gitu. Ya. Pentingnya sekali lagi apa? Jangan cuma sekedar spiritual tapi juga Kalau rohani, rohani Kristen bukan. Oh, yang penting Kristennya. Karena ini justru Roh Kudus of the Bible, apa? Bersaksi tentang Kristus, memuliakan Kristus, pribadi ketiga dari Trinitas. Ya, baru berikutnya kita bahas tentang Injil yang lain. Nah, yang kali ini saya mau bahasnya justru yang lain dulu, biar Anda semangat nih. Anda berapa udah mulai nguap. Apa urusannya sama gue? Nah, itu dia tuh. Ya, ini yang bikin Rasul Paulus khawatir. Lu kayaknya sans banget gitu ngadepin yang aneh-aneh kan. Bukannya siaga gitu. Wah, ini sesat nih. Ya malah pada kayak iya bodo amat. Ya. Saya jadi khawatir ngeliatin Anda nih. Oke, kita bahas tentang Injil yang lain dulu. Ada berapa nih di sini? Yang pertama namanya legalistic gospel. Yang ini Injil yang bikin orang tuh jadi Farisi. Oke, semuanya tentang do this, don't do that. Tentang lakukan ini dan gak boleh. Harus gini gak boleh gitu. Tentang itu agama. Ya, fokus pada kinerja religius. Yang membuat kita jadi penganut legalisme, fundamentalisme dan Kristen Farisi. Gampangnya kayak orang Farisi lah. Intinya tentang itu aja urusannya. Bukan tentang Yesus. Tentang yang lain-lain, agama. Ribet sendiri. Ya. Yang kedua namanya liberal gospel atau social gospel. Nah ini yang tipis-tipis nih. Mereka justru sebaliknya. Yang satunya ngebahas tentang agama mulu. Yang ini we don't need theology. Gak perlu. All we need is love and love for all. Kita pokoknya kasih Pak. Kita pokoknya udah gak usah teologi lah. Mau jadi pendeta emangnya. Nah yang gini-gini nih, hati-hati nih. Ya mengabaikan kebenaran. Didorong sebenarnya oleh gagasan yang menarik sebenarnya. Ya untuk menolong yang membutuhkan atau terbuang. Jadi mereka selalu berada di sisi yang termarginal, apapun itu. Ya berapa teman-teman yang bermaksud baik tadinya untuk berpihak kepada yang minoritas atau yang terkucilkan. Karena Yesus juga kerap kali rasanya seperti itu. Tapi ini yang menarik, Yesus bukan hanya berpihak kepada yang terkucilkan, dia berpihak pada kebenaran.
Ya, nah ini penting. Jadi jangan asal sembarang karena kalau enggak ini yang terjadi, kita cuma sibuk berpihak nolongin mereka yang dimarginalkan, disingkirkan. Lupa untuk memberitakan kebenaran kepada mereka bahwa mereka harus bertobat. Misalnya contoh yang paling gampang yang paling kita lihat adalah apa? Kita belain teman-teman yang LGBT. Akhirnya apa? Nggak pernah kita suruh bertobat, kita belain aja udah. Nah itu kan ngaco jadinya. Oke, saya nggak pernah menentang orang yang gini. Perempuan yang tertangkap basah berzina itu dibelain dulu sama Tuhan Yesus. Baru pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saya setuju. Tapi kalau cuma sekedar dibela doang habis itu kagak disuruh bertobat, nah ini problem. Ini problem. Ya, saudara, orang yang ngaco itu nggak perlu motivasi. Saya nggak menentang khotbah motivasi, cuman yang saya tahu orang kalau ngaco itu mesti perlu tahu kebenaran, sehingga bisa dimerdekakan oleh kebenaran. Karena kalau dia ngaco malah dimotivasi, nanti dia orang ngaco yang termotivasi. Semangat ngaco, udah ngaco semangat lagi. Ya, gini, kita beritain kebenaran dulu, baru udah benar, baru disemangatin untuk hidup dalam kebenaran, baru dikasih motivasi. Ngaco kok disemangatin, ngaco dikasih tuh kebenaran dulu. Tapi apa? Emang perlu dibelain dulu pertamanya udah pasti, tapi harus dibawa kepada kebenaran. Jangan cuma sibuk dibelain doang. Ini yang terjadi sama namanya disebutnya liberal gospel ini. Ya, Injil liberal mengarah kepada suatu budaya, bangun satu culture di mana ya scriptural truth atau kebenaran Alkitabiah itu adalah sebuah pilihan, bukan sebuah kemestian. Nah itu pilihan lah, Bapak mau berteologi apa enggak, udah yang penting love. Yang gini-gini nih. Ya. Nah yang ini lebih close to home lagi nih, kalau yang ini nih Injil kemakmuran namanya. Ya, prosperity gospel maksudnya. Prosperity burger mah enak ya. Coba lihat. Yang kayak gimana sih? Yang tadi yang Yesusnya adalah apa? Santa Claus Jesus. Ya. Come to Jesus dengan semua daftar, aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini, ingin itu, banyak sekali, semua dapat dikabulkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang itu, this one right here, close to home, karena jujur sampai di tahun berapa saya masih menyadari bahwa ternyata Injil yang saya dengar selama ini, Injil yang ini. Injil yang ini yang fokusnya bukan Yesus tapi saya. Dan semua kerinduan, keinginan hati saya. Dimana apa? Dia adalah pengabul dari semua keinginan dan pemenuh dari semua kebutuhan kita akan kesehatan, kekayaan, dan kenyamanan. Injil ini menempatkan diri sendiri sebagai pusat, bukan Kristus. Kalaupun nyari Yesus, nyari yang tadi. Ingin ini, ingin itu, banyak nyari itu. Dia cuma deketin Yesus kayak gitu. Ya. Nah ini problem, dan ini yang paling dekat sama kita. Yang membawa kepada Injil palsu lainnya, namanya apa? Consumer gospel. Intinya, it's all about me, myself, and I. Pokoknya kalau datang, gue dapet apa emangnya? Kan gitu. Disuruh taat, disuruh bertobat, emang gue dapet apa kalau gue bertobat? Emang kalau gue ngampunin gue dapet apa? Nah itu, gue dapet apa? Intinya siapa? Gue. Kalaupun udah punya banyak, kalau datang pengen gini, apalagi yang bisa gue dapat? Intinya gitu. Pokoknya gue, semua tentang itu, semua tentang saya. Ya makanya kalau udah pernah ikut core biasanya nggak ikut lagi karena biasa nggak dapat apa-apa. Really? Emang bukan tentang dapat apa-apa. Kekristenan bukan tentang mendapatkan sesuatu atau segala sesuatu, tapi tentang memberikan segalanya karena udah menerima segalanya, namanya Yesus. Karena udah nerima Yesus sebagai segalanya, kita jadi rela untuk membagikan segalanya, memberikan segalanya buat dia. Ya kan? Leads to, nah ini lebih tipis juga nih, namanya forgiveness only gospel. Senternya masih siapa? Saya. Di mana Yesus hanya dipandang sebagai pengampun dosa. Jadi kalau diampuni dosanya ya udah dong Pak. Apalagi sih, nggak perlu pemuritan segala lah. Kan udah selamat. Pernah dengar kata-kata ini? Ini dia. Ya, Yesus cuma dianggap sebagai yang ngampunin dosa. Jadi kalau dosa udah diampun udah beres, gue bebas ngapain aja.
Kau udah diampunin Pak. Ya, hati-hati saudara. Tipis-tipis. Tipis-tipis. Tapi sebenarnya intinya jauh. Ya, karena gak berfokus kepada siapa? Yesus. Tapi bahkan manfaatin Yesus buat kepentingan sendiri. So, kesimpulannya apa Pak Pendeta? What's the real gospel? Apa Injil yang sesungguhnya? Ya, Markus 1 ayat 15. Nah, yang beberapa ayat ini saya rindu kita buka sendiri, saudara. Biar nggak jadi apa? Strawberry. Dahsyat, berarti Anda perhatiin. Yang nggak perhatiin langsung strawberry apa? Nah, itu makanya. Markus 1 ayat 15 dibilang gini. Kata Yesus, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Injil apa? Kerajaan Allah. Apa yang terpenting dari sebuah kerajaan? Bukan kerajaannya, rajanya. Oke, Injil kerajaan menjadikan Yesus bukan hanya sekedar pengampun dosa, penyembuh sakit, sama penyedia kebutuhan. Bukan, dia adalah raja. Kalau dia raja berarti mustahil untuk kita untuk tidak mengabdi sama dia. Karena dia sang raja. Dia raja atas hidup saya ada untuk dia. You're the reason that I live, the reason that I sing. Pernah dengar lagu itu? Ini semua tentangmu, dari engkau, olehmu, untukmu, dan bagimu. Because you are my king. You are the king, the center of it all. From my heart to the heaven. Ada tahta di hati saya dan ada tahta di sorga. Kalau di sorga yang duduk Yesus, yang di sini juga mestinya Yesus yang duduk, bukan saya. Injil kerajaan makanya namanya. Di mana nggak mungkin kita cuma datang kepada dia untuk dapetin sesuatu, tapi untuk memberikan segalanya karena you are my king. Pengabdian saya hanya satu. Pengabdianku hanya padamu, rajaku. Bukan cuma bapakku, bukan cuma sahabatku, tapi rajaku. Ya, Injil kerajaan. Beralih dari diri sendiri kepada pengabdian kepada Tuhan. Harus ke sana arahnya. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10 menyatakan kepada Anda dan saya bahwa nggak ada posisi di mana orang tuh akan jadi jemaat yang setia. Karena berapa orang punya cita-cita itu. Ketika mulai tarik pelayanan, mulai masuk lebih dalam. Aduh sorry Pak, itu bukan panggilan saya. Terus panggilan Anda apa? Jadi budak dosa gitu. Pilihannya cuma dua, hamba Tuhan apa budak dosa. Nah kalau hamba Tuhan bukan panggilan lu apa? Masa budak dosa? Ini kan kata jemaat yang setia muncul di mana sih? Saya emang enggak Pak, itu bukan panggilan saya jemaat yang setia aja lah. Pernah dengar gak? Pasti pernah. Dari mana lu punya ide itu jemaat yang setia? Di Alkitab gak ada. Di Alkitab cuma ada dua, hamba yang baik dan setia sama hamba yang jahat. Dua-duanya hamba, gak ada jemaat, ngaco. Gak ada. Petrus yakinkan kita gak ada. Ya, kamulah bangsa yang terpilih. Yakinkan dirimu. Biar tahu, biar gak hidup tuh gini-gini doang. Ayo, saya ini bangsa yang terpilih. Imamat yang raja nih artinya imam yang melayani raja. Saya bukan jemaat yang setia gak. Imamat rajaan ini. Ya, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Yang tujuan hidupnya adalah apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Yesus yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kenapa kita gak nginjil? Mestinya kita yang ke rumah-rumah berdua tadi bawa Alkitab. Kita mestinya. Iya bener. Kita tahu kebenaran tapi kagak nafsu beritainnya. Nah mereka ngaco tapi semangat. Tobat loh. Bener gak? Saya bertobat gara-gara mereka loh. Ngeliat mereka gila ya. Mereka ngaco aja semangat. Kenapa saya yang bener kagak semangat? Kenapa? Karena mau jadi jemaat yang setia. Ya kan itu gara-garanya. Ya. Padahal apa? Padahal yang Tuhan lakukan buat kita terlalu dahsyat. Siapa kita? Kita yang dahulu bukan umat Allah. Tapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Masa iya sih? Masa iya kita bakal diam aja gitu loh? Harusnya kan enggak. Harusnya kita yang paling semangat nginjil. Harusnya kita yang paling semangat bantuin orang. Harusnya kita yang paling semangat memuridkan. Ya emang ikut kor aja kagak semangat ya. Boro-boro mau memuridkan. Ikut aja susah. Yang mudah-mudahan habis ini udah enggak lagi. Ya, dari 24.000 baru 6.000 masih ngikut tadi katanya.
Nah yang lainnya kemana nih? Cuman 1/4. 3/4-nya mau jadi jemaat yang setia. Ya, ini yang bikin Rasul Paulus khawatir, lu tuh santai banget. Gampang disesatkan, kenapa nggak punya sikap? Karena udahlah gitu doang Pak, gitu doang. Nggak ada yang namanya gitu doang. Nggak ada, gitu doang yang bikin manusia jatuh dalam dosa. Dan Yesus mesti mati di kayu salib untuk menebus kita. Gitu doang, cuman makan yang nggak boleh dimakan. Nggak ada yang gitu doang. Ya, 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 15. Kita mesti apa Pak? Oh ya udah menyadari Injil Kerajaan. Udah tahu fokusnya kepada siapa. Yang menyadari siapa kita ini imam-imam melayani raja. Ya dikatakan di sini sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu. Dan dalam kebenaran yang kamu percaya. Untuk itulah ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, bukan Injil yang lain. Sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Itu target kita. Ya. Sebab itu apa? Berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami. Baik secara lisan maupun secara tertulis. Makanya pentingnya core buat apa? Untuk itu dimuridkan. Namanya discipleship. Kalau udah gak ikut core berarti Anda ke gereja yang lain sebenarnya. Namanya gerejanya ada discipleshipnya. Lu ngapain discipleship? Kagak ada. Kagak ikut. Ada sih cuma gak ikut. Gue mah gak gitu-gituan. Berarti bukan, berarti lain. Ya, roh-roh yang lain berarti yang merasuki Anda gitu. Entah apa yang merasukimu. Karena kalau dipenuhi Roh Kudus sungguh-sungguh, pasti justru akan makin getol. Ya, menginjil, dimuridkan, menginjil, memuridkan sampai. Ya enggak? Kolose 2 ayat 2 sampai 3 dan 6 sampai 8. Nah, ini ayat-ayat terakhirnya. Ada sukacita? Soalnya terakhir, ya kan? Udah kebaca nih kalau kayak gini. Semangat bener kalau terakhir. Terakhir. Kolose 2 ayat 2 sampai 3 dan 6 sampai 8. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih. Ini saya baca di renungan nih. Di renungan. Ya. Renungannya NDC, apa renungannya namanya? Hah? Kok dikit nih jawab? Apaan tuh, ada yang baru denger? Parah banget. Saya aja baca, saya bukan gereja sini loh. Ya. Ayat ini akan diulang terus nih sepanjang sebulan nih. Ya. Bersatu dalam kasih sehingga apa? Mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian. Lihat kalau kaya mikirnya jangan cuan mulu. Salah arah ngana. Ya. Memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu siapa? Kristus. Jadi Kristus itu rahasia Allah. Ya, udah gak ada rahasia-rahasia yang lain, kagak ada. Jadi jangan mau dipancing-pancing sama nih saya punya rahasia baru, kagak ada, itu sesat. Karena Yesus apa? Kristus udah rahasia yang dinyatakan. Saudara, banyak kita yang suka kepo-kepo yang gak dikasih tahu. Paling yang dikasih tahu belum dikulik. Ada orang nanya sama saya, Pak, kalau baca Injil Yudas boleh gak? Hah? Injil Yudas? Emang yang ini udah kelar? Belum sih Pak, ya udah ini aja dulu. Ribet banget hidup lo. Kan suka gitu, kita seneng rahasia-rahasia yang aneh-aneh. Padahal rahasia Allah siapa namanya? Kristus. Udah dinyatakan. Oh, ayolah belajarlah setia sama yang udah dinyatakan. Gak usah kepo-kepo sama yang belum-belum. Saya penasaran Pak. Itulah. Ya, jadi arwah penasaran nanti matinya. Penasaran kok diikutin. Kebenaran yang diikutin bukan penasaran. Kenapa jadi marah-marah? Ayat 3 bilang apa? Sebab dalam Kristuslah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. It's ada di dalam Dia. Udah fokus sama Dia aja. Yang kita kan Kristen kan? Kristen pengikut siapa? Bukan pengikut Kristo. Kagak. Pengikut Kristus. Jadi kalau ada yang belum follow IG saya gak masalah. Gak masuk neraka. Tenang aja. Yang penting follow Yesus. Ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi ketika ada undangan untuk masuk lebih dalam pelayanan, mendukung pelayanan. Mukanya jangan kayak pepaya. Duit mulu. Ya emang perlu duit. Belum bisa dibayar pakai doa sampai hari ini. Bener. Nggak bohong pakai duit perlu.
Ini benar. Kalau Anda nggak ada yang ngasih duit nih hari ini nih, minggu depan kebaktian Padang. Bener, nggak di ruangan ini. Padang belantara di rumput hijau. Ini kan udah yang kayak gini-gini nih, apa kadang gatal gitu pengen ngomong, cuma udah tahu sendiri kok udah gede. Ya, ya nggak? Ayat 8 tapi ada nasihat, coba lihat. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu. Ya, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tapi tidak menurut Kristus. Saudara, yang tidak menurut Kristus yang seperti apa? Ya, mereka mengajarkan Kristus yang nggak pernah marah. Kristus yang mana yang nggak pernah marah? Mereka mengajarkan Kristus yang tidak pernah menegur. Kristus mana yang nggak pernah menegur? Ada? Nggak ada. Ya. Mereka mengajar Yesus Kristus yang tidak pernah memerintahkan orang untuk bertobat. Emang ada Yesus yang nggak pernah suruh orang bertobat? Nggak ada. Ya. Yesus yang tidak pernah memperingatkan tentang neraka. Emang ada? Nggak ada. Saudara, sesebel-sebelnya Anda dengerin khotbah tentang neraka. For your information, pengkhotbah yang paling sering beritakan tentang neraka itu Yesus di Alkitab. Silakan Anda kesel. Baca sendiri, yang paling sering memperingatkan tentang neraka itu Yesus. Karena neraka itu ada. Dan neraka gak dibikin buat kita, kata Yesus. Dibikin untuk iblis dan para pengikutnya. Makanya apa, jangan mau ikut setan ke situ. Bertobat sungguh-sungguh. Ya, tapi Kristus yang ini kan gak populer ya. Kita kan gak suka ya. Kristen kok marah-marah. Loh, Kristus marah-marah. Ngacak-ngacak gereja lagi. Pernah baca Alkitab gak? Di sekolah minggu gak diceritain sih. Yesus ngacak-ngacak gereja. Makanya apa, di pemuritan dong. Ayo pastikan Yesus yang benar yang kita ikutin. Roh Kudus yang benar yang memenuhi kita. Dan Injil yang benar yang kita percaya dan wartakan. Oke? Yang terakhir apa? Yesus yang tidak menuntut pengabdian ini. Ya, yang mana ada Yesus yang kayak gini, nggak ada. Yesus yang Alkitab yang mana? Barang siapa mengasihi ayah ibunya, istrinya, saudaranya, semuanya lebih dari aku, nggak layak ikut aku. Barang siapa mengikut aku apa? Pikul salib, sangkal diri, ikut saya. Ini Yesus yang sejati, nggak populer. Tapi ini bukan tentang populer. Ya, ini tentang kebenaran yang memerdekakan, dan saya berdoa sungguh-sungguh. Ya, dalam pemuritan, Anda yang belum tergabung, segera tergabung. Ayolah. Ya, karena kesesatan makin marak nih. Apalagi semua tinggal di posting. Ya, bayangin kalau Anda nggak bisa, siapa yang mau jawab? Bingung. Saya baru dengar kemarin Pak kayak gini. Gimana ya? Jadi jangan ngerepotin saya. Anda bukan di gereja saya, jadi jangan nanya-nanya saya terus. Berapa ratus ribu yang nanya sama saya. Yang posting bukan saya, kenapa jadi saya yang ribet? Tanya aja sama yang posting. Ya, pentingnya dimuridkan tuh kan gitu. Pak, saya baru dengar ini Pak kemarin, dibahas tuh nanti. Jadi enak digembalakannya, nggak ada yang tersesat dombanya gitu. Ya, dombanya nggak ada yang hilang, apalagi yang healing. Yang healing lebih ribet nih. Domba yang healing tuh lebih ribet, saudara. Hilang tapi kagak berasa dan nggak mau ngaku. Tanya kok udah lama gak gereja? Iya nih saya lagi healing. Makanya dimuridkan biar kagak hilang. Ya. Yuk kita berdoa bentar yuk. Saya berdoa nih, ambil ini bagian dari lengkap selama sebulan Anda ikutin deh. Ya. Rasul Paulus hatinya, saya percaya dipenuhi Roh Kudus, makanya punya belas kasihan dan kasihan melihat orang ini kok bisa gampang banget disesatkan, kok santai banget ngedengerin pengajaran sesat. Ya, saya berdoa hatinya nyampe. Ya, hatinya Tuhan sendiri nyampe, Tuhan rindu. Yang kita sungguh-sungguh mengabdi sama Yesus yang benar, dipenuhi Roh Kudus yang benar dan percaya Injil yang benar dan memberitakannya. Dia Raja kita, saudara. He is the focus of everything, the center of it all. Dari dia, oleh dia, untuk dia, dan bagi dia. Yesus namanya. Roh Kudus, kami berdoa, minta tolong. Penuhi kami, ambil alih hidup kami. Bantu kami fokus kepada Kristus. Mengenal dia dengan benar. Dan memperkenalkan dia dengan benar. Sehingga Injil yang kami percaya dan beritakan adalah Injil yang benar. Sehingga kami bisa mengawasi diri kami dan mengawasi ajaran kami, sehingga kami bisa diselamatkan dan juga orang-orang yang mendengar kami, mengikuti kami juga diselamatkan. Kami minta bantuan-Mu Roh Kudus kepadamu Bapa yang baik, untuk jadi pelaku firman bukan pendengar saja. Kami minta di dalam nama Yesus. Amin. God bless. Thank you.
Ya, apakah saudara diberkati hari ini? Amin. Terima kasih buat Pastor Christopher yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Oke, baik. Jangan jadi jemaat yang hanya setia. Ikut core. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah ini. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami sudah ditegur. Kami bukan sekedar menjadi jemaat yang setia, kami bisa digembalakan untuk selalu berada dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih hari ini tidak ada seorang pun yang dilewatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Tuhan sudah berbicara, kami menjadi pelaku firman Tuhan. Dan kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan. Apapun yang kami hadapi, Tuhan yang berperang melalui hidup kami. Karena Tuhan adalah kebenaran dalam hidup kami. Dan ketika kami hidup dalam kebenaran, maka kemerdekaan itu akan selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Kami mau akhiri, kami membuka hati. Kami mau terima berkat Tuhan. Mari saudara, arahkan hatimu, pulanglah dan terimalah. Biar anugerah dan berkat, kasih karunia dan damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah turun melalui Bapa di surga dan juga melalui cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dalam Roh Kudus senantiasa menyertai, memimpin, merawat, memelihara hidup kita mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Happy Sunday, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.